Selamat pagi siswa-siswi kelas 7 SMP Brigjen Katamso 2. Kita bertemu kembali di pertemuan ketiga ini. Kita masih membahas tentang teks deskripsi. Nah, pada pertemuan kedua kita membahas pengertian, tujuan, ciri-ciri teks deskripsi. Dan pertemuan ketiga ini kita akan belajar tentang struktur teks dan kaidah kebahasaan teks deskripsi. Adapun struktur teks deskripsi ada 3, yaitu yang pertama identifikasi atau pernyataan umum, berisi nama objek yang dideskripsikan, pernyataan umum tentang objek. Dan yang kedua, deskripsi bagian, berisi rincian bagian, ciri-ciri, sifat, apa yang dilihat dan dirasakan penulis dengan mengamati objek. Yang ketiga, simpulan atau kesan, yaitu bagian penutup berisi kesan penulis terhadap objek yang dideskripsikan. Kaidah kebahasaan teks deskripsi. Yang pertama, menggunakan kata khusus. Yang kedua, menggunakan kata rincian. Yang ketiga, menggunakan sinonim. Yang keempat, menggunakan majas atau gaya bahasa. Yang kelima, kalimat yang mengandung panca indera. Yang keenam, menggunakan kata ganti orang. Yang ketujuh, menggunakan kata sifat atau adjektiva. Yang kedelapan, menggunakan kalimat efektif. Yang pertama tadi kata khusus. Kalau dikatakan kata khusus, itu artinya khas atau cakupan makna yang lebih sempit. Lawan katanya yaitu kata umum, mencakup banyak hal. Bisa kamu perhatikan di sini. Misalnya kata khusus. Kata khususnya hijau, rimbun, maka kata umumnya sejuk. Lalu kata khususnya ramah, sopan, kata umumnya baik. Kata khususnya putih, mengkilat, kata umumnya bersih. Nah, misalnya kalau dia di dalam misalnya kata umum itu adalah perabotan rumah tangga, maka kata khususnya apa? Misalnya meja, kursi, lemari, tempat tidur. Itu dia kata umum dan kata khusus. Lalu yang kedua yaitu kata rincian atau pemaparan. Nah, di dalam teks deskripsi terdapat kata rincian. Ya, kata rincian ini digunakan untuk memperjelas atau memaparkan lebih rinci lagi, lebih jelas lagi tentang sifat atau ciri-ciri daripada objek. Contoh di sini adalah kalimatnya, perpustakaan sekolahku lumayan besar. Nah, lumayan besar di sini harus dirincikan. Bagaimana dia yang lumayan besar? Maka dibuat kalimat perinciannya, luasnya sekitar 10 kali 30 meter persegi. Lalu kalimat ibuku orang yang sangat baik. Nah, sangat baik ini harus dirincikan. Bagaimana dia? Dia berusaha menolong semua orang. Dia ramah dan tutur katanya lembut. Itu dia kalimat perinciannya. Selanjutnya menggunakan sinonim. Nah, kalian sudah sering mendengar sinonim kan? Sinonim itu persamaan arti kata, ya. Suatu kata yang memiliki bentuk yang berbeda, bentuknya berbeda, tetapi artinya sama. Berbeda dengan antonim. Antonim itu lawan arti kata. Nah, di sini contohnya adalah binatang, sinonimnya fauna. Kalau tumbuhan, sinonimnya flora. Bohong, sinonimnya dusta. Haus, persamaan kata atau sinonimnya dahaga. Pakaian, sinonimnya baju. Bertemu, sinonimnya berjumpa. Nah, di dalam teks deskripsi, kamu akan sering menemukan sinonim. Selanjutnya, menggunakan majas. Apakah itu majas? Majas itu semacam gaya bahasa. Nah, di dalam teks deskripsi, kenapa digunakan majas ini? Yaitu untuk melukiskan secara konkret objek tersebut. Ada 3 majas di sini. Kenapa? Sebenarnya banyak sih, tetapi kalau yang 3 ini
lebih sering digunakan di dalam teks deskripsi. Mungkin kalian sudah pernah mempelajari ini waktu SD. Nah, majas yang pertama adalah hiperbola, yaitu pengungkapan yang melebih-lebihkan kenyataan, sehingga kenyataan tersebut menjadi tidak masuk akal. Istilah gaulnya adalah lebay gitu. Contoh 1. Wajahnya teduh menghangatkan hati semua orang yang memandangnya. Menghangatkan hati semua orang yang memandangnya, artinya itu berlebihan. Lalu yang kedua, harga sembako sekarang sudah meroket ke langit angkasa. Itu juga melebih-lebihkan. Banyak ya kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, banyak yang menggunakan majas hiperbola ini. Lalu yang kedua, personifikasi. Artinya membandingkan benda-benda tak bernyawa seolah-olah mempunyai sifat seperti manusia. Contoh, padi pun menunduk sebagai tanda sambutan kepada sang mentari. Menunduk, kata menunduk di sinilah yang dia membandingkan benda tak bernyawa. Padi kan benda tidak bernyawa, tapi dia mempunyai sifat menunduk seperti manusia. Menunduk tadi sifat seperti manusia. Lalu contoh kedua, hembusan angin membelai lembut rambutku yang terurai. Membelai lembut itu mempunyai sifat seperti manusia, sementara benda tak bernyawa itu adalah hembusan angin. Yang ketiga, kobaran api melalap habis semua ruko di pasar tadi pagi. Melalap juga merupakan personifikasi seperti itu. Lalu kalau misalnya contoh lain adalah matahari mengintip dari jendela kamarku. Mengintip di situ juga termasuk personifikasi. Lalu misalnya pulpen itu menari-nari di atas kertas. Nah, menari-nari berperilaku seperti manusia. Pulpen benda tidak bernyawa. Oke, kalian harus paham ya. Nah, yang ketiga, asosiasi atau perumpamaan. Majas yang membuat perbandingan dua hal yang berbeda tetapi dianggap sama. Perbandingan dua hal yang berbeda tetapi dianggap sama. Ciri khas penggunaan majas ini dalam kalimat adalah ditandai dengan kata bagai, bagaikan, seperti, laksana, dan seumpama. Contohnya, kelembutan dan kecantikannya laksana putri. Yang kedua, wajahnya selalu bersinar terang bagaikan bulan purnama. Nah, semua majas ini, tidak semua sih, mungkin hanya asosiasi atau personifikasi atau hiperbola, tetapi pada umumnya majas yang tiga ini terdapat di dalam teks deskripsi. Lalu selanjutnya, menggunakan kalimat yang mengandung panca indera. Kalau dikatakan mengandung panca indera, berarti di sini ada penglihatan, pendengaran, penciuman, pencecapan, perabaan. Nah, di dalam teks deskripsi kan tujuannya adalah supaya orang-orang yang membaca teks deskripsi itu seolah-olah dapat melihat, mendengar, merasakan. Nah, di dalam teks itu harus ada ini kalimat yang mengandung panca indera. Kalau misalnya seolah-olah melihat, contoh pantai panjang dengan pasir putih. Kita seolah-olah melihat, membayangkan, oh berarti ada sebuah pantai lalu dengan pasir putih. Nah, seolah-olah mendengar, debur ombak pantai terdengar berirama. Padahal itu hanya tulisan, tetapi kita seolah-olah mendengar suara ombak atau deburan ombak tersebut. Selanjutnya, menggunakan kata ganti orang. Nah, kata ganti orang ada dua, yaitu kata ganti orang tunggal, lalu kata ganti orang jamak. Kata ganti orang tunggal, yaitu kata ganti orang tunggal pertama, saya, aku, kamu. Kata ganti orang kedua tunggal, Anda, kamu, kau. Kata ganti orang ketiga tunggal, ia, dia. Lalu kata ganti orang pertama jamak, kami, kita, artinya lebih dari satu. Tadi kan orang pertama tunggal itu aku, berarti orang pertama jamak, kami, kita. Lalu orang kedua jamak, kalian. Nah, kalau tadi orang kedua tunggal itu kamu, satu, berarti kalau jamak lebih dari satu, berarti kalian. Orang ketiga jamak itu mereka. Harus diingat ini ya nak. Selanjutnya,
Menggunakan kata sifat atau adjektiva. Kalian sudah tahu lah kata sifat itu apa. Kata yang dipakai untuk mengungkapkan sifat atau keadaan orang, benda, atau binatang. Misalnya cantik, indah, gagah, kuat, lembut. Kalau misalnya warna juga sifat, misalnya hitam, kuning, itu sifat juga. Nah, selanjutnya menggunakan kalimat efektif. Kalau dikatakan kalimat efektif, berarti dia kalimat yang tidak rancu, tidak bertele-tele, ya, sesuai dengan diksi pilihan kata. Nah, coba kamu perhatikan di sini contohnya. Kalimat tidak efektif yang A. Ia tetap tak bergeming meskipun sudah ditegur berulang kali. Nah, ternyata kalimat efektifnya adalah ia tetap bergeming meskipun sudah ditegur berulang-ulang. Apa perbedaannya? Ia tetap bergeming. Di sini kan ia tetap tak bergeming meskipun sudah ditegur berulang-ulang, bukan berulang kali tetapi berulang-ulang. Lalu yang B, ia tetap bergeming meskipun sudah ditegur berkali-kali. Nah, berarti berulang kali itu tidak efektif. Yang efektif kalau tidak berulang-ulang, berkali-kali. Seperti itu. Contoh lainnya adalah misalnya para guru-guru sedang rapat di kantor. Para guru-guru itu tidak efektif. Kenapa? Karena sudah para. Sudah ada guru-guru. Kamu harus pilih para guru atau guru-guru. Hilangkan paranya. Seperti itu dia. Selanjutnya, contoh teks deskripsi. Oke, silahkan perhatikan contoh ini supaya kamu tahu strukturnya seperti apa. Nah, di sini ada judulnya Myong, kucing kesayanganku. Myong ialah nama kucingku yang baru. Myong adalah kucing desa yang aku temukan di depan rumah kemarin saat aku berangkat sekolah. Ia masih berumur 5 bulan. Ia aku temukan di depan rumahku dengan tubuhnya yang kotor dan kelaparan. Saat itu juga aku langsung mengadopsinya menjadi kucing kesayanganku. Nah, di sini adalah identifikasi. Ya, coba kamu perhatikan. Lalu yang di sini yang paragraf kedua merupakan deskripsi bagian-bagian misalnya bulunya bagaimana, sangat indah dengan warna putih, wajahnya yang lucu, matanya yang hijau, sikap manjanya ya. Di deskripsi bagian ini dibuat adalah ciri-cirinya, ciri-ciri dan sifatnya atau sikapnya. Ya, sikap manjanya yang selalu mengelus-elus kakiku di saat ia lagi lapar. Lalu yang paragraf ketiga, aku merasa beruntung bisa menemukan Myong dan saya putuskan untuk mengadopsinya. Kini hari-hariku sangat bahagia bisa ditemani Myong setiap saat dan aku tak merasakan kesepian. Ini merupakan simpulan atau kesan. Nah, kalian harus pahami ini. Jadi kalau di paragraf pertama itu merupakan identifikasi objek. Ya, objek apa yang kamu identifikasi? Kamu tuangkanlah di paragraf pertama atau di struktur yang pertama, yaitu identifikasi. Lalu deskripsi bagiannya, bagaimana ciri-cirinya, bagaimana sifatnya, ya, lalu kesan. Nah, selanjutnya di sini Miss akan menunjukkan contoh daripada kaidah kebahasaan. Ini judulnya adalah Ibu Inspirasiku. Nah, kaidah kebahasaan tadi kan ada 8. Coba kalian perhatikan satu-satu ya. Harus diperhatikan. Jangan ada yang ngantuk. Oke, silakan diperhatikan. Nah, ini adalah kata khusus. Mukanya, alis, kulit, rambutnya, matanya. Itu semua kata khusus. Nah, kata umumnya apa? Bagian-bagian tubuh. Itu dia salah satu kaidah kebahasaannya. Lalu yang kedua itu kalimat rincian. Nih, ibu adalah wanita yang sangat baik. Dia ramah dan tutur katanya lembut kepada siapa saja. Dia sangat suka membantu orang lain, terutama yang sedang dalam kesusahan. Nah, rinciannya kan dia sangat baik. Lalu dirincikan dia bagaimana kebaikannya itu. Lalu di sini usia dan umur.
sinonim. Nah, di sini ada majas asosiasi. Mukanya bulat dengan alis tipis seperti semut beriring, kata seperti ya. Namun mata hatinya tetap kuat bagaikan baja, kata bagaikan. Itu dia. Mukanya selalu bersinar seperti bulan, nah mengandung panca indera seolah-olah melihat. Yang di sini dia ramah dan tutur katanya lembut kepada siapa saja, mengandung panca indera seolah-olah mendengar. Nah, kata beliau, dia merupakan kata ganti orang. Tinggi, pendek, hitam, kuat, baik, ramah, lembut, kecil merupakan kata sifat atau adjektiva. Nah, ini semua sudah menjadi kalimat efektif sehingga terciptalah sebuah paragraf atau sebuah teks deskripsi yang padu. Ciptalah sebuah paragraf. Bagaimana? Mudah kan memahami struktur dan kaidah kebahasaan teks deskripsi? Untuk mengetahui tingkat pemahaman kalian, silakan kerjakan tugas dari grup WhatsApp. Sampai jumpa Jumat depan. Pertemuan keempat, kita akan belajar langkah-langkah menulis teks deskripsi sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaannya. Selalu ingat untuk jaga kebersihan, rajin cuci tangan, pakai masker, menerapkan pola hidup sehat. Sekian, terima kasih. Bye-bye.